Jika kamu mendengar kata malas, apa yang ada di benakmu? Apalagi yang malas itu adalah perilaku orang yang kamu temui. Bisa itu teman, sahabat, orang tua, atau bahkan itu kamu sendiri. Pasti yang ada di benakmu adalah orang-orang yang suka menunda-nunda atau tidak suka melakukan sesuatu. Iya kan? Aku mulai bercerita. Sarah, dia tinggal di Jakarta. Dia sangat terkenal di komplek rumahnya. Kamu tahu mengapa dia bisa terkenal di komplek rumahnya? Apalagi komplek di kota besar itu pasti luas. Ternyata alasan Sarah terkenal di kompleknya karena sifat malasnya. Bahkan saking malasnya sampai mendapat julukan di sana. Julukannya adalah si Ratu Malas. Tapi malasnya itu hanya kebiasaan buruknya. Mungkin jika orang yang belum pernah mengenalnya pasti langsung menyimpan rasa ketika melihat paras wajahnya yang cantik dan manis. Pasti semua lelaki suka padanya. Tetapi kalian jangan sampai lupa jika Sarah itu orangnya pemalas. Tetapi dia memiliki sahabat bernama Email. Bagaimana jika kedua orang malas dipertemukan? Pasti akan lebih parah malasnya. Tapi sayangnya, Email tidak seperti Sarah. Email punya sifat alami perempuan seperti ibu kalian. Dia rajin, bahkan dia suka melakukan hal-hal yang tidak terlalu berguna ketika dia tidak ada kerjaan. Dia bahkan suka sekali menyapu halaman rumahnya. Dia menganggap itu kerjaan yang berguna untuknya. Si Ratu Malas dan Email merupakan teman sekelas di sekolah mereka. Meskipun di sekolah, Sarah tetap seperti biasa. Malas melakukan apapun ketika jam pelajaran kosong atau jam pelajaran telah selesai. Dia lebih suka menyandarkan badannya ke dinding dan menutup wajahnya dengan sweaternya, kemudian tidur. Ketika telah tiba waktu istirahat, Sarah selalu meminta Email untuk membelikan makan dan minum di kantin. Bayangkan jika si Email itu adalah kamu. Pasti kamu tidak mau membelikan Sarah kecuali ada imbalannya. Sayangnya Email dengan senang hati membelikan Sarah tanpa meminta imbalan apapun. Sarah memanglah malas, tetapi ia selalu menjadi langganan juara kelas. Tetapi malasnya tidak untuk pelajaran. Beda seperti kita yang suka melakukan hal-hal yang tak berguna, tetapi malas melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran. Ketika pulang sekolah, Sarah kadang mengajak Email untuk bermain ke rumahnya, karena hanya Email sahabat terbaiknya. Apalagi ketika orang tua Sarah yang harus keluar kota, karena ada urusan kantor yang harus diselesaikan. Sarah pun sendirian di rumah. Hanya Email yang selalu menemaninya di rumah ketika orang tua Sarah berangkat keluar kota. Saat orang tua Sarah yang akan kembali dari luar kota, Email yang suka menyapu halaman rumahnya pun merasa sedikit kesal melihat halaman rumah Sarah yang tidak pernah dibersihkan. Dia pun langsung membersihkan halaman itu dan pamit kepada Sarah karena penjemputnya telah datang. Sarah pun melambaikan tangan ke Email dan Sarah kaget karena halaman rumahnya telah bersih. Kemudian sekumpulan anak komplek yang sedang berolahraga melihat Sarah berdiri di depan rumah dengan halaman yang telah bersih. Mereka pun kaget, mengira Sarah yang melakukannya. Tiba-tiba orang tua Sarah datang dan bilang, "Wah, sekarang Sarah sudah rajin ya." Terus Sarah yang ingin mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya, tidak jadi mengatakan itu, karena dia suka dipuji oleh orang tuanya.
Keesokan harinya, Sarah menunggu email untuk berangkat berdua. Setelah menunggu cukup lama, email tak kunjung datang. Akhirnya, Sarah memutuskan untuk berangkat sendiri. Ketika tiba di sekolah, dia tak melihat email di kelasnya dan beranggapan bahwa mungkin email sedang sakit. Hari itu pun pertama kalinya Sarah ke kantin sendiri, dan teman sekelasnya pun kaget melihat itu, merasa itu bukan hal yang biasa. Ketika pulang sekolah, Sarah langsung ke rumah email untuk datang menjenguk. Bingkisan pun telah dia siapkan, tetapi betapa kagetnya dia ketika melihat rumah email ramai dan melihat bendera putih telah terpasang di depan rumahnya. Ternyata email telah lama mengalami penyakit jantung yang tidak pernah diceritakan ke Sarah. Jantungnya sebenarnya akan melemah ketika dia tidak melakukan kegiatan. Itulah alasan email selalu mencari kerjaan walaupun itu tidak terlalu penting. Sarah yang merasa terpukul merasa bahwa dia sangat lemah. Dia yang suka bermalas-malasan, padahal dirinya yang sehat. Sedangkan email yang selalu mencari kerjaan untuk dirinya sendiri walaupun mengidap penyakit. Ternyata kemarin adalah hari terakhir Sarah bertemu dengan email. Dan itu juga lambaian terakhir Sarah untuk email. Setelah kejadian itu, Sarah telah berubah menjadi orang yang tak seperti dulu. Dia yang selalu bermalas-malasan. Dan bahkan dia sekarang telah memiliki banyak teman. Meskipun hanya email, sahabat terbaiknya yang pernah ada. Karena Sarah telah bosan bermalas-malasan.